A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jamaah Masjid Jami Al-Majid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa selalu mengucapkan syukur alhamdulillah atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Salam serta salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sebagaimana kita nikmati sekarang ini. Sebelum kita memulai kajian kita, marilah kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah untuk kita semuanya yang hadir pada majelis ini. Mudah-mudahan kita didoakan oleh malaikat, ya, diberikan ketenangan, dimudahkan rezekinya, diberikan keberkahan dalam hidupnya. Kemudian ilmu yang kita dapatkan dari majelis ini menjadi modal kita, keberkahan dalam hidup kita. Dan Al-Fatihah yang kedua kita kirimkan untuk muallif pengarang buku Al-Azkar ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi, ya. Mudah-mudahan ilmunya turun kepada kita, ya. Al-Hazini wa kullu niyatin sholihatin ila habibil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke bab ini, yaitu bab tasyahud fis shalah, ya, itu membaca tasyahud, tahiyat awal dan tahiyat akhir dalam salat kita. Saya sampaikan yang sering disampaikan oleh Pak Widodo dalam setiap dia ada acara-acara itu dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134 itu, tapi yang dibaca itu 133 ya Pak Wid, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin, ya. Itu kita diperintahkan oleh Allah untuk berlomba-lomba dalam magfirah, ya, dalam ampunan. Dan orang-orang yang selalu mengucapkan astagfirullah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan diberikan balasannya, yaitu surga. Dan itu mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Tapi ada ciri khas yang paling melekat dalam ayat ini, yaitu 134 itu lanjutannya, ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan ini tiga karakter ini merupakan ciri atau karakter ketakwaan secara sosial.
Jadi ada ketakwaan ibadah secara individu, yaitu hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti sholat. Ya, ini kan kita ketakwaan atau ibadah secara individu. Puasa, ya kan? Nggak ada puasa berjamaah misalkan, ya. Tidak ada kaitan misalkan dengan yang lainnya. Tapi ini karakter ibadah atau ketakwaan secara sosial. Yang 3 modal utama ini yang harus kita pegang untuk kita bisa bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bertetangga, atau berkomunikasi dengan yang lainnya. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Pernah saya sampaikan. Ini kenapa ini? Ya. Yaitu mengeluarkan sebagian hartanya baik itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah, yaitu kita selalu menolong orang lain, menolong sesama, baik itu kita juga ditimpa musibah, baik itu juga mendapatkan rahmat, kita tetap istiqomah dalam menolong orang lain. Itu karakter pertama. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Dan yang kedua adalah wal kadhiminal ghaiz, yaitu menahan amarah. Ya. Jangan sampai kita dikit-dikit marah. Marahnya kok dikit-dikit, langsung besar aja, ya. Ya. Artinya ini karakter orang-orang yang bertakwa dan ketakwaan secara sosial. Ini yang modal yang kedua yang kita menahan emosi, menahan amarah. Dan karakter yang ketiga adalah wal afina anin nas, saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Karena kata al-afu ini telah membebaskan orang tersebut dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. 3 karakter ini tadi saya ulangi. Tolong menolong, allazina yunfikuna fi sarra'i wad dharra'i, dan yang kedua adalah wal kadhiminal ghaiz, menahan amarah, dan yang ketiga adalah wal afina anin nas. 3 ini nih untuk kita ketakwaan secara sosial, ya. Modal kita untuk kita tetap bertetangga. Kalau salah-salah dikit tetangga kita atau apa, maklum, fa'fu anhu, dimaafkan, ya. Karena kita di dunia ini tidak mungkin hidup sendiri. Itu Tarzan juga di hutan, dia nggak bisa hidup sendiri, dia membutuhkan binatang-binatang yang lain, ya. Apalagi kita manusia sebagai makhluk sosial. Itu yang sebagai pembuka pengajian kita malam ini, ya. Selanjutnya adalah kita masuk babut tasyahudu fis shalah, yaitu bab atau pasal tentang bacaan tasahud pada sholat, baik itu tasahud pertama maupun tasahud yang kedua. I'lam anna sholata in kanat raka'ataini fahasibaka subhi wan nawafili falaisa fiha illa tasyahud wahid. Ketahuilah bahwa sholat, jika sholat tersebut adalah 2 rakaat seperti sholat subuh atau sholat sunat yang lainnya, maka tasahudnya adalah satu kali. Kan sholat subuh itu kan cuma 1 kali tasahud, ya kan? Sholat qobliyah dan sholat ba'diyah itu juga 1 kali tasahud. Nah, wa in kanat salasa raka'atin au arba'an fa fiha tasyahudani awal wa tsanin. Nah, kalau sholatnya itu yang 3 rakaat, ya, atau 4 rakaat seperti sholat maghrib, kemudian sholat isya, sholat asar, dan sholat zuhur, itu
tasahudnya adalah dua kali, ya. Tasahudnya dua kali. Tasahud pertama dan tasahud yang kedua. Nanti kita bahas tasahud pertama dan yang kedua. Nah, wa yatasawwaru fi haqqil masbuqu salasatu tasyahudati wa yatasawwaru fi haqqi fi sholatil maghribi arba'at tasyahudati. Nah, kadang kita juga kalau kita masbuk, ya, makmum yang masbuk yang terlambat, itu kadang kita membaca tasyahud itu adalah sampai tiga kali. Misalnya kita hanya dapat 1 rakaat sholat maghrib, otomatis yang 2 rakaatnya kita tasahud lagi, ya kan? Kemudian yang ketiga kalinya tasahud terakhir. Jadi 3 kali kita tasyahud. Itunya apa dalam sholat maghrib, ya, atau sholat masbuk, ya. Jadi yang dihitung bahwa kita itu dapat 1 rakaat adalah ketika kita mendapatkan bisa ruku. Kalau sujud tidak dihitung rakaatnya, ya, tidak di arba'a raka'atin berarti 4 kali ruku, salasa raka'atin berarti 3 kali ruku, raka'ataini berarti 2 kali ruku, ya, raka'atan berarti 1 kali ruku seperti sholat witir, ya, raka'atan, ya. Nah, jadi hitung ruku. Tapi kalau kita masbuk tidak dapat lagi ruku, itu tidak dihitung bilangan satu rakaat, ya. Ini masih berkaitan dengan masbuk itu kan dari kata sabako, itu perlombaan membaca ayat-ayat Al-Quran, musabako tilawatil Quran, perlombaan. Masbuk artinya adalah didahului, dilomba. Oleh siapa? Oleh makmum yang tadi itu, oleh imam yang itu. Dia itu terlambat istilahnya, tertinggal, ya. Masbuk dari kata-kata sabaqah, pakai qaf, ya, ininya. Musabaqah tilawatil Quran, perlombaan, ya. Kemudian wa'lam anna tasyahhudal akhir wajibun inda Syafi'i. Dan ketahuilah bahwa tasahud terakhir itu wajib bagi dalam kalangan mazhab Imam Syafi'i. Kan pernah saya sampaikan bahwa yang wajib dalam sholat itu yang pertama adalah kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dan Allahu Akbarnya tidak boleh diganti dengan bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Kulong noho apa Pak Haji, ya, Allah gede banget, ya, itu tidak bisa diganti-ganti. Dan sepakat para ulama itu lafaznya itu adalah Allahu Akbar, ya, tidak boleh juga diganti Allah Azza wa Jalla, Allahul Azim, ya, tidak ini itu yang sepakat itu Allahu Akbar. Ini wajib dalam sholat. Dan yang kedua yang wajib kita dalam sholat ialah membaca surat Al-Fatihah, ya, itu membaca surat Al-Fatihah. Bagaimana kalau dia tidak bisa menghafal? Dia pakai contekan, ya, taruh di mana gitu ininya, ya, ambil dia hafal, ya, dia baca, ya. Bagaimana dia tidak bisa baca ini huruf Arab? Dia tulis dalam bahasa Latin seperti Abil itu, ya, dia baca dalam bahasa Latin dia kalau ngaji, ya. Nah, itu ininya. Kemudian yang ketiga yang harus kita ucapkan itu, lafazkan itu dalam sholat adalah tasyahud tadi itu, ya, at-tahiyyatul mubarakatuh, itu wajib. Dan wajibnya adalah inda Imam Syafi'i dan jumhurul ulama itu adalah tasyahud akhir. Nah, bagaimana kalau kita lupa tasahud pertama? Misalkan nih kita sholat asar atau sholat isya, sudah 2 rakaat, bablas kita ke atas, ya kan? Langsung 3 rakaat di atas itu kita tidak kita tidak mampir di tasahud ini, ya, pertama. Nah, dalam Imam Syafi'i itu sholatnya tetap sah, tidak usah lagi dari atas itu langsung ke bawah itu duduk,
nggak usah. Lanjutkan sholatnya tetap sah, tapi terakhirnya itu dia harus sujud sahwi. Ya. Nah, itu dalam kalangan Imam Syafi'i. Itu yang ketiga, tadi membaca tasahud akhir. Dan yang keempat adalah membaca sholawat. Jadi kalau tidak membaca sholawat itu tidak sah sholatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang Allahumma sholli ala Muhammad tidak pakai Sayyidina, tapi di karangan para nahdiyin itu pakai Sayyidina. Apakah tidak usah dipersoalkan pakai Sayyidina atau enggak pakai Sayyidina? Yang penting ada sholat dan pakai sholawat, ya. Itunya. Kemudian kepada keluarga Nabi itu sunnah. Salawat Ibrahimiyah itu sunnah. Yang penting salawat kepada Nabi itu wajib. Dan yang kelima adalah yang harus kita ucapkan, lafazkan dalam sholat adalah kita salam. Salam ke kanan itu wajib, salam ke kiri itu sunnah. Tapi walaupun juga sunnah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak mau salam lagi ke kiri dia, langsung di situ aja. Ya, itu 5 yang kita wajib lafazkan bacaan dalam sholat, ya. Nah, walam anna tasyahudul akhir wajibun inda Syafi'i wa Ahmad. Nah, masya Allah namanya Pak Ahmad disebut, ya, Imam Ahmad, ya, masya Allah. Jadi katanya dalam hadisnya itu kalau ada dalam keluarga kita itu ada namanya Ahmad atau nama Muhammad, insya Allah keluarga itu berkah, ya. Jadi kalau punya anak lagi ya diadakan ada Ahmadnya atau Muhammad, ya, ya. Iya, iya. Iya. Ya. Wa Ahmad wa aksarul ulama. Jadi bagi Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, wa aksarul ulama berarti mayoritas ulama, jumhurul ulama mengatakan bahwa tasyahud akhir itu wajib. Wa sunnatun inda Abi Hanifah wa Malik. Tapi bagi Abu Hanifah sama Imam Malik itu sunnah. Falau tarakahu inda Syafi'i sahhat salatuhu. Nah, kalau tasyahud yang pertama kalau itu ditinggalkan, maka kata Imam Syafi'i atau dalam mazhab Imam Syafi'i itu sholatnya tetap sah. Ini jelas. Falau tarakahu inda Syafi'i sahhat salatuhu. Ya, sah sholatnya, sehat sholatnya, maksudnya, ya, segar, ya, ya, sah sholatnya. Ya, dari kata sehat itu berarti sahat, ya, selamat maksudnya sholatnya. Ada sambungannya di sini. Walakin yasjudu lis-sahwi sawa'un tarakahu amdan aw sahwan, wallahu alam. Tapi dia harus sujud sahwi, apakah itu dia lupa secara sengaja atau tidak sengaja. Maksudnya dia tinggalkan itu sengaja atau tidak sengaja. Jelas, ya, untuk tasahud pertama dan yang kedua, ya, dalam mazhab Imam Syafi'i wa jumhurul ulama. Ya, kalau kita tidak ikut mereka, lantas siapa lagi yang kita ikuti, ya? Ada yang bilang saya tidak mau ikut para imam itu, saya mau ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya udah, belajar aja. Terus yang menjadi wasilah kepada Rasulullah itu siapa? Kan kita tidak pernah hidup di zaman Rasulullah. Untuk mengetahui, nggak usah jauh-jauh, saya akan mengetahui tentang belum saya pernah kenal Pak Wid atau Pak Haji. Pasti ada wasilah yang lainnya, ya. Pak Ade Joko yang kenalkan saya, ini Pak Wid, ini Pak Haji Weli yang pakai udeng-udeng itu, ya, ya. Nah, itu pakai wasilah, jangan usah jauh-jauh, ya. Nah, apalagi ini ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi dengan perantaran para imam tadi itu adalah kita mengetahui tentang ibadah-ibadah yang mendekati sunnah, artinya seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Apakah itu benar-benar seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Wallahu a'lam. Kita hanya mengikuti para a'immah kita sebelumnya, ya. Nah, kalau dulu para kiai itu ketika dia ngomong itu sudah jadi dalil. Dirinya itu, keberadaannya itu sudah jadi dalil. Tapi yang sekarang itu ketika dia ngomong itu ditanyakan dalilnya apa? Ini apa? Ya, artinya apa? Semakin banyak memang para asatidz, para ulama yang memang tidak ngajinya itu tidak ngaji secara, kalau dalam orang tua itu ngaji secara tikar, berhadap-hadapan pada ini, ya, ininya. Tidak di bangku kuliah dan apa ini semuanya, itu yang paling berkah. Kalau orang-orang tua kita dulu kan ngajinya dari habis isya sampai malam jam 1 di ini apa namanya, di orang tua ya, di masjid atau di rumahnya, giliran itu di keliling-keliling rumahnya setiap minggunya. Nah itu paling apa namanya, sedikit tapi mengesan, ya, berkah, ya. Nah, sekarang ini banyak orang belajarnya lewat YouTube. Nanti dibangkitkan nanti di akhirat nanti kan bersama guru-guru kita. Siapa guru kita? Pak Wid nanti dibangkitkan bersama gurunya siapa nanti di sana. Kalau gurunya Mr. YouTube dan Mr. Google, itu dibangkitkan sama Google nanti. Ya, ininya. Mudah-mudahan kita kan ada doa, ya Allah, Allahumma alhiqna bis solihin. Ya Allah, sertakanlah kami bersama orang-orang yang soleh. Pak Soleh nggak ada ya? Ya. Nah, sekarang kita masuk faslun al-lafzu tasyahudu fasabata fihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam salat tasyahudat. Ada lafaz-lafaz tasyahud tadi itu ada 3 macam lafaz di sini. 3 macam lafaz, ya. Yang pertama adalah bersumber dari Imam Ibnu Mas'ud, ya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyinya seperti ini. At-tahiyyatu lillah wassalawatu watthayyibatu. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihima. Ini pertama. Ya, ini pertama. Dan yang kedua, lafaz yang kedua adalah bersumber dari Ibnu Abbas. Lafaznya seperti ini. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apakah ini yang sering kita baca? Ini ilmu. Berarti yang kita baca itu adalah bersumber dari Rasulullah SAW. Jangan sampai kita tanya, ini dari mana tahiyat ini? Dari teman saya, ya. Diajarkan, ya. Sehingga dengan kita sudah tahu sumber ini, berarti ini memang sanadnya itu bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan nih hadis ini, kitab ini saya pelajari dari tidak itu Al-Batawi itu, Marwazi Al-Batawi di Tebet. Saya belajar di situ sampai khatam ini. Nah, Marwazi Al-Batawi itu belajarnya dari Syekh Yasin Al-Fadani. Dia di Mekah. Yasin Al-Fadani itu, Fadan itu dari Padang, Al-Fadani. Nah, Syekh Yasin Al-Fadani belajar dari mana? Belajar lagi di ini sampai nyambung kepada Imam Nawawi ini. Dan Imam Nawawi dia belajar di atasnya sampai nyambung kepada sahabat dan Rasulullah SAW. Itu yang disebut dengan sanad itu, sanad keilmuan, ya. Itu pentingnya kita punya
guru, ya, punya guru. Karena kalau misalkan kita bimbang, bertanya kepada guru. Kalau gurunya itu tidak tahu, dia bertanya lagi kepada gurunya dan sambung sampai ke itunya. Tapi kalau kita tidak punya guru, jangan sampai kita dibisikin, Pak Ajueli, kamu besok jadi nabi. Itu apa namanya? Karena dia dibisikin itu, apakah itu bisikin syaitan atau bisikan malaikat atau cahaya dari mana? Dia langsung ini menyatakan dirinya, dia panggil semua orang-orang di pojokan-pojokan Batavia bahwa saya ini nabi, memproklamirkan dirinya. Tapi kalau dia punya guru, pasti dia tanya kepada gurunya, ya. Tadi itu saya dibisikin tadi bahwa ininya, kata gurunya, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, ya. Nah, itunya. Jangan sampai seperti Ahmad Mossadegh, pernah dengar? Itu mengaku sebagai nabi, itu lulusan UIN Jakarta itu, ya. Ahmad Mossadegh, ya. Nah, itu yang kedua. Lafaz yang kedua bersumber dari Abu Musa al-Asy'ari. Jadi yang pertama tadi dari Ibnu Mas'ud, yang kedua dari Ibnu Abbas, kemudian yang ketiga dari Abu Musa al-Asy'ari. Dan kata para ulama, terserah mau pakai yang mana, tiga ini yang penting bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Musa al-Asy'ari dari Rasulullah bunyinya at-tahiyyatul thayyibatus shalawatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rawahu Muslim fi sahihi. Nah, ini tiga lafaz yang kita pakai dalam tasyahud itu. Terserah kita pakai yang mana dari salah satu yang kita hafal tadi itu. Tapi yang paling umum dari kita adalah kita memakai yang kedua tadi itu dari Ibnu Abbas, bersumber dari Ibnu Abbas. Ini percakapan tahiyat ini adalah percakapan ketika Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam bacaan tasyahud ini, ya. Itu assalamu alayka ayuhan nabi, itu kata siapa? Kata Allah. Alaikanya itulah kepada nabi. Assalamu alayka ayuhan nabi. Nah, sigohnya itu lawan bicaranya itu satu orang, alaika, ya kan? Laki-laki. Kalau perempuan alaiki. Kalau banyak orang alaikum. Kan kita bilang assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, tapi kenapa dia pakai ayuhan nabi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ya kan? Ya Musa, idrib bi asaqal hajar, ya. Ada itu kan? Wa ma tilka biyaminika ya Musa, tilka aso. Ada bacaan yang qiraat itu. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, tilka aso, bismillahi majreha wa murseha. Nah, itu bacaan anwaul qiraat itu. Nah, itu dia panggil namanya Musa. Ya Ilyas, Zulkifli, Idris. Dia panggil namanya. Tapi ketika dia panggil Muhammad, dia tidak, Allah Subhanahu wa taala dia tidak panggil Muhammad. Tapi dia panggil ya ayuhan nabi. Ya, itu penghormatan. Nah, kalau saya panggil teman saya, misalkan saya panggil Pak Haji, "Hei Pak Haji, anta." Itu biasa, ya. Biasa karena sepadan, sudah saling kita ketemu, saling kenal, ya. Tapi kalau misalkan saya panggil Pak Ade Joko misalkan, ya, panggil Pak Wid misalkan sebagai tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, saya panggil anta itu tidak sopan. Saya panggil antum, ya. Begitu juga kita mau satu orang, mau dua orang, tiga orang, empat orang itu kita pakai assalamu alaikum.
bukan assalamu alaika. Ya, itu penghormatan kepada orang yang kita hormati. Itu mengajarkan kita untuk kita saling menghormati dalam ucapan-ucapan itu. Dalam bahasa Persianya kamu itu tu. Bahasa Persianya kalian itu sumo. Bukan sumo yang ada di Jepang, sumo. Nah, orang-orang itu, para guru, para asatis itu tidak pernah mengambilkan tu, tidak pernah mereka mengatakan tu. Mereka panggilnya sumo. Nah, sumo itu penghormatan kalian, itunya antum, dalam bahasa Arabnya itu adalah antum, bukan anta, ya. Nah, itu mengajarkan kita ini assalamu alayka ayuhan nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Betapa mulianya, ya. Kemudian dari Aisyah waraina fi sunanil Baihaqi bi isnadi jayyid anil Qasim qala alam tani Aisyah, ya, alam tani Aisyah radhiyallahu anha qalat haza tasahhudur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahiyyatu lillahi was salawatu wat thayyibatu assalamu alayka wa nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini yang diajarkan oleh Aisyah. Tapi itu macam-macam, tapi dari para ulama, ya, itu 3 itu yang paten, ya. Fahaza anwa'u minat tasyahudi qala al-Baihaqi wa tsabitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salah satu ahadits. Yang paling tetap itu adalah, walaupun banyak hadis-hadisnya itu, yang tetap itu adalah 3 hadis tadi itu, ya. Yang pertama adalah hadisu Ibnu Mas'ud tadi itu. Kemudian yang kedua wa hadisu Ibnu Abbas, bersumber dari Ibnu Abbas. Dan yang ketiga adalah wa hadisun min Abi Musa al-Asy'ari. Wa hadza kalamul Baihaqi wa qala ghairihi as-salasatu shahihatun wa sahha hadisu Ibnu Mas'ud. Nah, kata Baihaqi dan lainnya katanya Ibnu Mas'ud. Tapi ini kata Imam Syafi'i. Wa alam annahu yajuzu tasyahhudu bi ay tasyahhudin sya'a min hazil mazkurat. Dan ketahuilah, boleh kita memakai tasyahud, bacaan tasyahud dari ketiga tasyahud itu, mana yang kita sukai, mana yang kita hafal, ya. Hakaza nasola imamuna asy-Syafi'i wa ghairi minal ulama'i radhiyallahu anhum afdaluha inda Syafi'i hadis Ibnu Abbas. Kata Imam Syafi'i dan pengikutnya dan para jumhur ulama, yang afdolnya katanya hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas, yang sering kita baca itu, ya. Berarti jelas kita itu dikuatkan oleh Imam Syafi'i dan pada jumhur ulama. Yang kita pakai itu adalah bersumber dari Ibnu Abbas. Nah, sudah kita tahu ini sekarang. Nah, wa imamuna Syafi'i wa ghairi ulama'i wa afdal wa inda Syafi'i hadis Ibnu Abbas li ziyadatil lati fihi min lafzi al-mubarakat. Katanya dengan itu di antara hadis-hadis yang lainnya itu, lafaz-lafaz yang lain itu, cuman hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas yang ada lafaz al-mubarakat tadi itu. Nah, wa qala Syafi'i wa ghairihi minal ulama'i rahimallahu walakinnal amru fihim ala sa'ati wa takhayyuri ikhtalafa alfazu riwayatullahu a'lam. Nah, tapi terserah mau pakai yang mana di dalamnya tadi itu. Tapi jangan sampai zuhur kita pakai yang pertama, kemudian asar kita pakai yang kedua, kemudian maghrib kita pakai yang ketiga. Istiqomah aja satu ini satu lafaz, ya, satu lafaz, ya. Kalau misalnya kita dalam tadi itu bertahiyat lafaznya itu
kita tidak hafal, boleh tadi kita contekan juga, ya. Ya. Tahiyat tadi itu, ya. Nah, itu tahiyat itu artinya penghormatan, salam. Uhayyikum tahiyatan wasalaman, ya. Saya menyampaikan salam kehangatan, keselamatan, ya. Nah, itu ini sebagai penghormatan penyambutan Rasulullah SAW, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berhadapan dengan Nabi Musa, apa kata Allah? Ikhla'na 'alaika innahu min muqaddasit tuwa. Katanya ini buka sendalmu, katanya. Ikhla'na 'alaika. Na'alun itu bahasa Arab. Bahasa Arabnya sendal itu na'alun. Ikhla'na 'alaika. Buka dua sendalmu, itu kepada Nabi Musa. Tapi kepada Rasulullah tidak pernah mengatakan itu. Langsung at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillahi ta'ala. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadis sholihin, dan juga pada hamba-hambaku yang soleh. Itu juga diberikan penghormatan, ya, salam keselamatan kepada hamba-hambaku yang soleh, dan itu kita ucapkan dalam sholat. Karena apa? Karena sholat itu jauh sekali diambilnya dari Sidratul Muntaha tadi itu, oleh-olehnya Isra Mi'raj. Nah, makanya sholat itu yang membedakan kita dengan orang kafir adalah sholat. Yang tidak sholat berarti amalnya tidak tidak dihitung, ya. Syarat utama untuk dihitung amal-amal perbuatan kita adalah sholat. Nah, sekarang kita masuk as-sholatu ala nabi ba'da tasyahud. Sholawat setelah tasahud tadi itu, ya. Ilam anna sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam wajibatun inda Syafi'i rahimallahu ba'da tasahudil akhir. Bagi Imam Syafi'i bahwa bersolawat kepada Nabi pada tasyahud akhir itu wajib. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini jelas, ya. Ilam anna sholata ala nabi wajibatun inda Syafi'i rahimallahu ba'da tasyahudil akhir. Falau tarakaha fihi lam tasihhi sholatuhu wala tajibu sholatu ala alin nabi sallallahu alaihi wasallam fi alal mazhabi sahih al masyhur li lakinna tustahabbu wa qala ba'du sahabuna tajibu wal afdalu ayakul Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulikan nabil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajika wa zurriyyatika kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad nabil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatika kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tapi yang paling utama kita mengucapkan salawat kepada Nabi. Kalau kepada keluarganya dan kepada salat Ibrahimiyah tadi itu sunnah. Itu dalam jumhur ulama dan Imam Syafi'i, ya. Ini satu hadis lagi, setelah itu sudah selesai. Wa ra'ayna fi hadzal kaifiyati sahih Bukhari wa Muslim wa an Kabin an Uza'an Rasulullah sallam illa ba'duha fa huwa sahih min riwayatin ghairi Kabin sahih tafsilah fi kitab salati ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah taala wa alam. Al wajibu Allahumma sholli ala nabi. Nah, yang penting kita itu ucapkan Allahumma sholli ala nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu lafaz-lafaz dalam sholawat. Wa insya qala sallallahu ala Muhammad, bisa juga sallallahu ala Muhammad. Wa insya qala sallallahu ala rasulihi, itu bisa juga. Au sallallahu ala nabi walana wajhu annahu la yajuzu illa qaul Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi yang paling itu Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Walana wajhu annahu yajuzu ayyakul wa sallu ala Ahmad
wala yajuzu annahu yajuzu ayakul walana wajhu annahu yajuzu ayakul wa sallallahu ala Ahmad wa wajhu annahu wa amma tasawwudul awal fala tajib fihi salatu ala nabi. Dan salawat dan tasahud pertama itu tidak wajib untuk mengucapkan salawat kepada Nabi untuk tasahud pertama, ya, sunnah, ya, fala tajib fi salatu ala nabi. Tapi kan kebiasaan kita kan kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai di situ. Wal tustahabbu fihi qaulani asahwa tustahabbu wala tustahabbu salatu ala ali wa ala sahih wa qila tustahabbu wala yustahabbu du'a fi tasahudil awal indana bal qala ashabuna yukrahu li annahu mabna ala tahfifi. Dan tasahud pertama itu tidak dianjurkan untuk berdoa, tasahud pertama, dan juga sunnah mengucapkan sholawat, ya. Tapi kalau di tasahud akhir itu wajib mengucapkan sholawat kepada Nabi. Jelas ya? Ya. Oke, kalau udah jelas sudah selesai kajian kita. Nanti minggu depannya atau minggu depannya ini bab doa setelah tasahud akhir. Itu kan di akhir kita tahiyat itu kan kita doa, ada doa. Nah, itu ada ucapan-ucapan doa di dalam sini. Saya kira kita akhiri. Subhanakallah bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.